Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fahmi dengan NIM 2201016036, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ilmu komunikasi. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan kajian kitab Tadhib, ya, kajian kitab Tadhib. Di sini atau malam hari ini kita akan membahas tentang fardunya wudhu dan sunah-sunahnya wudhu. Ya, jadi wudhu itu penting bagi kita sebagai umat Islam, ya, penting bagi kita sebagai umat Islam. Kenapa kok bisa dikatakan penting wudhu itu? Karena wudhu itu karena wudhu itu sebagai alat kita bisa sholat. Ketika kita tidak ada wudhu, maka sholat kita tidak akan sah. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu faslun, yaitu faslun furudul wudhu. Ya, faslun di sini bagaimana terangkan fardunya wudhu. Ya, jadi fardunya wudhu itu sitatun asya'a. Ada empat sitatun, ada 10. Yes, astagfirullah. Sitatun itu ada 6, ya, 6. Ada 6 perkara. Ya. Yang pertama itu an-niyatu. Ya, yang pertama itu fardunya wudhu itu an-niyatu. Apa niat itu, Kang? Niat itu apa? Niat sama sholat niat kan? Ketika sebelum sholat niat, ya kan? Ketika sebelum sholat niat. Nah, bedanya niatnya sholat dengan niatnya kita dengan niatnya kita wudhu itu berbeda. Tempatnya itu berbeda. Di sini terangkan an-niyatu inda ghusl wajhi. Jadi niat itu ketika kita membasuh wajah. Ya, basuhan yang pertama. Yang kedua yaitu ada ghusl wajhi, dan membasuh wajah. Jadi fardunya wudhu yang kedua itu ghusl wajhi. Nah, di sini kita ketika membasuh wajah itu harus seluruh wajah ini kita harus terbasuh semua. Tidak hanya terusap tapi terbasuh. Ghusl wajhi, dan membasuh wajah, bukan mengusap wajah. Jadi perbedaan. Jadi jenengan harus bisa membedakan antara membasuh dan mengusap. Yang kedua yaitu ghusl wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga yaitu ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Jadi yang kedua yaitu membasuh kedua tangan kita beserta atau sampai dengan sikut. Ini apa sikut, ya? Siku ini. Nah, intinya sampai sini, ya. Tapi harus gini itu harus dibasuh. Ya, ketika sampean wudhu, ya segini itu harus dibasuh. Terus yang keberapa nih, Kang? 1, 2, 3, 4. Yang 4 yaitu 4 wa mashul ba'di ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Nah, ini yang keempat, fardunya wudhu itu mengusap sebagian rambut kepala. Terus yang ke berapa? 5. Yang kelima itu ghusl rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Nah, ilal ka'baini. Ilal ka'baini itu apa? Polok. Apa ini namanya? Polok atau mata kaki, ya.
Jadi yang kelima itu membasuh kaki sampai batasan mata kaki situ. Terus yang keenam yaitu watartibu alama dakar nahu, watartibu alama. Nah, di sini yang keenam yaitu tertib. Jadi dari urutan yang nomor pertama yaitu niat, ya kan? Pertama niat, sampai yang kelima itu rijlain, membasuh kedua rijlain ini membasuh kedua kaki, itu harus tertib, harus urut. Tidak boleh ada salah satu tata cara tadi itu keijol itu apa ya? Ketukar. Misalnya ini tangan kan sesudah wajah. Kok malah tangan dulu baru wajah? Itu salah. Harusnya itu wajah baru tangan. Nah itu pinter ya kan. Lanjut ya kan? Lanjut atau sudah ini? Lanjut atau sudah? Ini kan di ini. Nanti santai ya. Ya di sini kita nanti santai ya. Niku Pak. Gimana? Kan tadi kan aku membasuh wajah ya. Iya. Dan niku nek sumpami enten brengose niku pripun? Nah, nanti di sini akan diterangkan pada sunanu wudu atau sunanuhu. Ada beberapa sunahnya wudu. Di situ ada dijelaskan bahwa yang ini ada watahlilul lihyatil kathati, nyela-nyelan ya, atau apa ya? Nyela-nyela itu apa? Menyela-nyelani janggot atau apa ya, brewok apa ini? Ya, apa? Brewok. Ya, ini apa? Janggot ya. Janggot panjenengan di sini kasih waktu yang kandel. Di sini yang kandel itu di apa? Diselas-selani. Nah, di sini diselas-selani. Sudah paham? Jadi kalau ada jenggotnya maka harus diselas-selani ya. Ini harus dikuasai ya kan. Biar apa? Biar air itu masuk ke dalam. Kan ada yang kandel kan? Dan kandel enggak diselas-selani, maka air itu tidak sampai kulit dalam. Maka wudunya Anda semua itu tidak sah ketika kulit yang di dalam itu tidak terkena. Terus gimana kan? Apa ada yang dia tanyakan lagi? Tanyakan. Gimana? Niki kula kan pas niku pun wudu. Lah niku kula senggolan kalih yang wadon. Lah niku pripun wudu niku kula? Nah, ketika ada seorang laki-laki bersenggolan dengan seorang perempuan tanpa ini digiling ya, tanpa aling-aling atau tanpa ada penghalang. Misalnya kan biasanya perempuan itu pakai mukena kan, mukena kan tertutup kan. Ketika sampai kok kena nih, nggak kena langsung dengan kulitnya langsung, maka itu tidak batal. Ketika langsung terkena maka itu batal. Gimana, sudah paham? Kalau nyenggolnya sama ibu gimana? Ya, ibu. Nah, gini. Kalau ibu itu kan masih satu nasab dengan Anda. Masih keturunan. Ya. Maka ketika itu masih keturunan, maka itu diperbolehkan atau tidak batal wudunya. Paham? Iya. Baik. Nah, lanjut aja ya kan? Lanjut aja ya. Sudah malam, jam berapa? Oh, jam 12 sih. Aduh, ini sudah jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma'alif rahimahullah ta'ala wa na'ana fi wa birum fidarin amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu. Nah, di sini ada mengatakan sunahnya. Sunahnya wudu itu sama, itu enggak sama. Sunahnya wudu itu ada asratu asya'a, ada 10 perkara. Yang pertama, tasmiyatu. Sebelum wudu kalian disunahkan untuk membaca Bismillah. Wa ghuslul kafaini, dan membasuh kafain itu kayak kan? Telapak tangan. Membasuh intinya kan membasuh tangan lah, ya. Wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima, sebelum masukkan epek dua ini ilal ina'i, kepada wadah atau kolah lah. Kalau di masing-masing ada kolah kan. Nah, sebelum wudu kita ghusl kafaini qabla idkhalihima.
situ kita disunahkan untuk mencuci, intinya mencuci tangan kita, ya, mencuci kedua telapak tangan kita ini. Yang kedua yaitu, yang ketiga yaitu wal madmadatu. Yang ketiga yaitu wal madmadatu apa? Wal madmadatu itu berkumur, ya kan? Berkumur. Nah, di situ sebelum kita sholat kan biasanya kita sholat berkumur kan. Nah, itu bukan fardunya wudhu. Jadi kita ketika wudhu kok nggak berkumur tetap sah wudhunya. Karena di sini wudhu berkumur itu hanyalah sekedar sunnah. Tapi lebih bagus untuk dilaksanakan. Karena sunnah itu kan bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Nah, itu lebih baik karena ketika sampai kamu itu akan mendapatkan ganjaran. Wa istinsyaku, ya, yang keberapa ini? 1, 2, yang keempat wa istinsyaku yaitu apa? Memasukkan apa ya? Menghisap banyu ke dalam hidung. Nah, jadi di sini kadang kita di pedesaan atau di rumah-rumah kita menemukan seorang atau orang yang melakukan istinsya itu hanya sekedar ini loh, dimasukkan kan. Nah, yang benar itu istinsya itu menyesap atau kan. Jadi air dimasukkan, kalau dikeluarkan itu istinsya, baru dinamanya istinsya. Kalau gini kan nggak pengaruh dengan dalamnya kan, tujuannya kan untuk membersihkan dalam ini. Nah, yang berapa? 1, yang kelima. Wamas'ul jami'i ra'si, yaitu mengusap semua bagian dari rambut kepala. Kan kalau tadi wudhu itu tidak semuanya. Jadi walaupun kata Imam Syafi'i, walaupun satu helai rambut itu sudah sah. Di sini disunahkan wamas'ul jami'i ra'si, membasuh keseluruhannya di kepala kita, rambut yang ada di kepala kita. Yang selanjutnya itu wamas'ul udhunaini, yaitu membasuh kuping atau telinga dua ini, ya, kedua telinga. Dohir kan apa? Luar kan, luarnya ini. Wabatiniha, dan dalamnya ini kan dibersihkan. Bimain dengan banyu jadidin yang apa? Jadi yang anyar itu apa? Yang baru. Jadi kita yang new kan. Kita membasuh mengusap telinga ini luar dalam dengan air yang baru, bukan yang istimal atau yang sudah dipakai itu kan. Jadi cara kita membasuh telinga itu kita masukkan ini, ya, terus itulah, ya kan, ini siap. Lanjutnya lagi biar cepat selesai kan, sudah malam ini, kan ini jam sekolah kan. Nah, itu yang selanjutnya yang ditanyakan tadi oleh Kang Caknam, ya. Kang Caknam tadi menanyakan gimana kan kalau ada jenggotnya, ya kan. Di sini terangkan wa tahlilul lihyatil kasatin, yaitu menyela-nyelani atau menyela-nyelani jenggot yang kandel atau yang ketal. Nah, gitu sela-sela gitu kita gini kan, di sela-sela biar air itu masuk ke dalam. Yang satu wa tahlilu asabi yadaini, yaitu menyela-nyelani atau menyela-nyelani itu apa ya tulisannya? Melolosi. Ya, intinya gitu ya. Kita menyela-nyelani asabi, driji-driji yang ada di kedua tangan kita. Kita harus menyela gini kan. Sisa. Pokoknya dalam ini kita basuh semua. Yang terusnya warijlaini, dan juga kaki juga. Ketika kita wudhu itu kan disunahkan untuk wa tahlilul asabi'i yadaini warijlaini. Nah, yang warijlaini kaki. Jadi jari-jari yang ada pada kaki kita. Terus wa taqdimul yumna 'ala yusra. Jadi ketika kita wudhu kita disunahkan untuk mendahulukan yang bagian
atau anggota yang kanan dan mengakhirkan dengan anggota yang kiri. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Yaitu di sini ada ketentuan wa taharatu salasan. Jadi kita membasuh atau mensucikan semua tadi badan kita, ya kan? Seluruh anggota tubuh kita, yaitu salasan dengan 3 kali. Bagaimana 3 kali? Kita kan bisa nafsir 3 kali itu sini 1 2 3 1 2 3 atau 1 2 3 kan. Nah, jadi kalau di sini yang namanya salasan itu kita membasuh. Jadi kita contohnya tangan kan, tangan kita membasuh 3 kali terlebih dahulu. Baru ganti yang kiri 3 kali terlebih dahulu. Nah, itu dilakukan muwalatu dengan muli atau dengan berterusan, berkelanjutan ya. Jadi kesimpulannya di sini fardhu wudu itu tadi ada berapa? 6. Yang satu apa? Yang pertama Bang? Yang kedua? Ghusl wajah atau membasuh wajah. Yang ketiga ghusl gimana kan? Masuk. Iya, yang ketiga apa? Ghusl yadaini. Oh ya, tangan. Ilamar faka ini Siku ya kan. Yang selanjutnya itu wa masul ba'di ra'si. Mengusap sebagian rambut yang ada di kepala. Selanjutnya wa ghusl rijlaini apa? Membasuh kaki sampai ke bagaimana ilal ka'baini ini mata mata kaki. Nah, mata kaki ya. Watar tibu kenapa? Yang terakhir yang keenam harus urut. Jadi yang tadi itu harus urut semua. Yang selanjutnya sunnah. Jadi kan kita bahas sunnah kan. Dari sunnah itu ada berapa kan? Tadi 9 10 yo. 10 lah, pintar banget. Akan dan ya. Yang pertama batasnya tuh yaitu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wasul kafaini, membaca basuh tangan sebelum kita masukkan ke dalam kolam. Masuk wamat madatu apa? Berkumur. Wa yusnisyaku apa? Nyesep apa? Menghirup banyung ya, air ke dalam hidung. Terus selanjutnya wa masul jami ra'si apa? Semua kepir kepala. Jadi kita membasuh semua kepala kan. Terus wa masul udunaini apa? Ayo. Udun. Astagfirullah Kang ya. Udunaini bukan udun 2 ya kan, tapi apa? Ayo. Kuping yang astagfirullah. Ada itu punya kuping ya? Ya itu membasuh kedua kuping, dalam maupun luarnya. Ya terus dengan lembatul luarnya dengan air yang baru. Selanjutnya itu watahilul lihyati kasati, yaitu menyela-nyelani ya kan tadi, menyela-nyelani apa? Janggot yang ketal. Selanjutnya watahilul asabi ilyataini warjulaini, yang menyela-nyelani juga ya, menyela-nyelani gerigi atau apa ini jari-jari kita, tangan maupun kaki. Selanjutnya watartimul yumna ala yusra, dan mendahulukan anggota yang dengan anggota yang oke siap, pinter ya. Nah, kita melakukan semua itu dengan 3 kali gerakan, yaitu cara gimana Kang? 3 kali ke 6. 3 kali ke 6 dulu ya, terus 3 kali kiri dulu walatu, dan dilakukan dengan terus atau berkesinambungan ya kan. Nah, alhamdulillah Kang, sini kita sudah melakukan ngaji bareng-bareng ya. Moga-moga pengajian di malam hari ini bisa membawakan manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arina